Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan makalah pada mata kuliah teori dan praktik kepemimpinan dengan materi perubahan organisasi, submateri tuntutan perubahan dalam organisasi pendidikan Islam. Dalam hal ini dosen pengampu kami yaitu Dr. Haji Nazar Naami MSc yang disusun oleh saya sendiri, Jasadi Marianto, pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021. Baiklah, pada materi ini yang melatar belakangi makalah kali ini adalah dalam perkembangan teknologi dan informasi, suatu organisasi dituntut mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar mampu memenuhi tuntutan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi cenderung statis dalam hal perkembangannya, karena tidak mau menerima aspek-aspek baru yang mungkin untuk peningkatan kualitas dan kuantitas output suatu organisasi. Peran seorang pemimpin tentu harus benar-benar memiliki kompetensi suatu kemampuan yang mumpuni agar organisasi dapat berjalan secara dinamis, terutama ketika terjadi perubahan di lingkungan organisasi yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi oleh pemimpin dalam organisasi, di samping kompetensi yang memang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu berupa manajemen perubahan yang mencakup fungsi-fungsinya dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Rumusan masalah dan tujuan pada makalah ini adalah: yang pertama, rumusan masalah. Apa pengertian dari perubahan organisasi? Kemudian berikutnya, apa saja penyebab perubahan organisasi dan apa tuntutan organisasi dalam pendidikan Islam? Tujuannya adalah memahami pengertian perubahan organisasi, memahami penyebab perubahan organisasi, memahami tuntutan organisasi dalam pendidikan Islam. Pengertian dari perubahan organisasi. Menurut Hatch 1997, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Kemudian yang berikutnya, menurut Displace 2005, perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi, pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu, dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Penyebab dari perubahan organisasi yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi, itu perubahan ini terjadi karena konflik atau permasalahan internal, seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Dan berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal pada perubahan organisasi itu disebabkan oleh faktor dari luar organisasi, seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Jenis-jenis perubahan organisasi yaitu ada perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana ialah perubahan yang bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi.
Kemudian perubahan terencana yaitu perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktualnya. Kemudian aktor-aktor dari perubahan organisasi. Yang pertama, agen perubahan atau agent of change, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Manajer perubahan atau manager of change, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Kemudian fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Penghalang perubahan atau buffer of change, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Penentang perubahan yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terang menentang dari perubahan itu sendiri. Kemudian level dari perubahan organisasi. Perubahan makroevolusioner merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi lain seringkali mempengaruhi suatu organisasi, sehingga terjadi perubahan. Kemudian perubahan mikroevolusioner, yaitu merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran, kompleksitas, maupun masalah perhubungan dan penurunan organisasi. Kemudian perubahan politis merupakan perubahan pada level individu, biasanya penguatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Perubahan organisasi dan tuntutan perubahan dalam pendidikan Islam. Tuntutan perubahan dalam pendidikan Islam yaitu disebutkan pada Depdiknas tahun 2003 mengidentifikasi tentang tantangan-tantangan yang menuntut organisasi pendidikan harus berubah, yaitu yang pertama, menuju keunggulan di bidang pendidikan. Yang kedua, pembentukan karakter bangsa. Yang ketiga, penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, perlu memperkokoh integrasi bangsa. Dan yang terakhir, menuju sistem pembelajaran dan penilaian yang efektif. Menurut Husaini Usman, perubahan organisasi ialah perpindahan ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman. Organisasi selalu berubah karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya berubah, termasuk organisasi. Yang tidak berubah yaitu hanyalah perubahan itu sendiri. Jadi, dari pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi adalah penyesuaian diri suatu organisasi yang dilakukan secara dinamis dan positif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk berusaha mengubah keadaan diri sendiri, yaitu tuntutan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Demikian halnya lembaga pendidikan Islam. Untuk menjadi lembaga yang diminati harus selalu membuat terobosan-terobosan baru, dalam artian mampu merubah dan menyesuaikan diri terhadap keadaan dan tuntutan dan dinamika zaman. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses, mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budidaya.
Tujuan perubahan itu adalah untuk memperbaiki organisasi agar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan lainnya, untuk mengupayakan perubahan perilaku anggota. Dalam hal ini lingkungan bisa berupa lingkungan eksternal maupun lingkungan internal organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada makalah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, yang perlu direvisi pada makalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.